Jaga ini, selama hidup tunaikan aja. Kalau tidak percaya, silahkan coba, nanti lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan silahkan coba. Saya berikan ijazah amalan dari guru-guru kami juga. Kalau bisnis, kalau bekerja itu lebih lancar dan dilindungi oleh Allah, ya berkah. Kalau di birokrasi, di kedudukan, di apapun, itu pun diangkat oleh Allah dengan cara yang baik dan terhormat. Ya, karirnya di semua aspek. Satu, sholat amalannya. Nah, bukan yang biasa, bukan yang biasa. Kalau bisa jaga yang 40 rakaat yang sering saya sampaikan. 17 rakaat sholat fardu, sudah. 12 rakaat rawatib, 11 rakaat yang tahajud. Jumlahnya 40. Ya. 17 rakaat salat fardu. Kalau ini wajib, kalau wajib standar. Ya. Mau kaya, mau tidak, ya salat 17 rakaat juga. Mau pintar, mau tidak, 17 rakaat juga. Jelas ya? Rumusnya 24434. Ya, itu ya. Nomor aksesnya. 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya. Jangan sampai miss call. Kalaupun miss call harus khairayyarah. Ya, bukan syar'i yarah. Baik, pasti yang miskal muadzin Allahu akbar khairai yarah. Ya. Baru adzan belum qomat syar'i yarah. Maksudnya? Oke. Teruskan yang 12 itu hadisnya sahih. Perhatikan baik-baik. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Sudah, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa langsung 4 atau 2-2. 2 kemudian salam, 2 rakaat lagi salam. Jelas? Baik. Kemudian arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur 2 rakaat. 4 tambah 2 berapa? 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2 10. Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya. Nah, jaga yang 12 ini. Jaga yang 12. Kalau sebelum zuhur tidak memungkinkan 4, misal sebelum zuhur, karena kasusnya bisa berbeda. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, menemukan kasus berbeda. Seperti Anda di kantoran waktu singkat saat Ramadan, kan dapatnya cuma mungkin 2, maka ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatnya Ibnu Umar, qala au kama qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Kalau tidak sempat sebelum zuhur 4, boleh 2. Nah, dari Ibnu Umar ini sebelum zuhurnya 2 rakaat. Sebelum zuhurnya berapa? 2 rakaat. Jadi kalau bisa 4, kalau tidak memungkinkan berapa? 2. Orang yang terbiasa 4, lalu karena kondisi tertentu dia mengerjakan 2, tetap dicatatkan oleh malaikat 4 jumlahnya. Dari mana dalilnya? Hadis. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu misla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seseorang sakit atau bepergian jauh, atau dia sedang punya uzur syar'i seperti 2 hal tadi, dan tak mampu melakukan amalan rutinnya seperti biasa, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti rutin dan mukimnya. Contoh, ibu mohon maaf ya bu ya, mohon maaf, perempuan dalam keadaan suci, sholat subuhnya berapa rakaat? 2 ya, 2 kan nggak mungkin 3 kan? Baik ya, 2 rakaat. Sholat qabliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Setelah itu baca Quran nggak? Alhamdulillah. Bisa 1 halaman, kan? Bisa. Ibu kerjakan saat suci. Saat sedang tidak suci, masa haid tiba, sholat tidak? Tidak. Baca Quran tidak? Nah, kalau punya kebiasaan sholat, baca Quran, dan tiba masa haidnya, itu pahalanya tetap dituliskan sesuai kebiasaan. Harus tahu itu.
Makanya manfaatkan, karena kalau sudah tiba masa monofos sama. Itu Allah tuh memberikan kemuliaan khusus. Makanya Bu, kalau ngaji dengan ustadz-ustadz tertentu, bikin kurikulum ngajinya fikih perempuan aja, gak usah jauh-jauh. Fikih perempuan. Keluarkan, karena banyak pahala mengalir di dalamnya. Ya. Dan kadang-kadang saya suka bingung kalau bahas fikih rumah tangga itu kenapa yang tegang-tegang gitu. Sekarang fikih parenting sekarang tuh kayaknya menegangkan antara surga neraka aja tuh. Tanggung jawab suami, hati-hati dengan istri. Padahal Qur'annya mengatakan rumah tangga itu penuh dengan permainan yang menyenangkan. Yang ada banyak candanya. Gitu. Coba keluarkan tuh hadis-hadis itu ya. Ibu tahu salah satu istri Nabi ada namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Itu sepuh Bu. Usianya sekitar 70 tahunan ke atas. Dan beliau Nabi SAW bangunkan rumahnya, itu kamarnya di samping Sayyidah Aisyah, dekat situ, dekat Raudah. Sepuhnya luar biasa, hobinya bikin makanan, masak. Satu kali ketika beliau sedang ngolah tepung, Nabi pulang, pas kemudian bagiannya Sayyidah Saudah binti Zam'ah datang sedang ngolah tepung, atau dalam riwayat atau kama hadas itu dicolek tepungnya, bermain bercanda, dicolekkan di keningnya, di kening istrinya. Itu sudah sepuh, dicolekkan, masih bercanda, masih tertawa. Kalau bahasa kita masih panggil sayang gitu. Ini kapan kakek nenek masih bilang sayang dan canda. Ini penuh dengan demikian ya. Ini yang mau saya kembalikan tuh, ya, nilai-nilai tadi. Jadi kembali ke sini Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini. Ya, urutkan lagi, kita agak cepat masuk ke dalam pembagiannya. Detil pada pembahasan ini, satu salat 40 rakaat. Sudah? Yang fardu sudah dalilnya, yang rawatib sudah, terakhir yang 11 rakaat yang salat malam. Ya, 11 rakaat yang salat malam. Nah, ini 11 rakaat ini bisa warming up dulu 2 rakaat tanpa baca surat, Al-Fatihah saja. Di Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Tidak pakai iftitah, tidak pakai surat selain Al-Fatihah. Allahu Akbar, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, selesai amin langsung rukuk. 2 rakaat. Seperti itu. Itu namanya khafifatain. 2 salat ringan warming up untuk persiapan supaya hatinya itu bisa khusyuk, badannya bisa agak anget sebelum memulai tahajud. Barulah kemudian tunaikan 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, ujungnya tutup dengan 1. Ya, itu riwayatnya ada di dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah." Kalau pengen mulai tahajud 2 rakaat dulu sampai merasa enak. Dan tolong ingat ya, tolong nggak usah panjang-panjang dulu suratnya. Untuk berlatih 11 mulai dengan 2 dulu. Kalau belum sempat 11, 2 dulu. 2 rakaat aja, tolong mohon jangan paksa tambah 2 rakaat. Itu pun bangunnya jangan terlalu malam, jangan terlalu awal malam. Subuh jam berapa sekarang? Terjadi perbedaan pendapat. Oke, 4.25 lah ya, misal 4.21, 4.20 lah, pas ya. Misal kita ambil tengah-tengah 4.20, sudah bangun 4 kurang seperempat, jam 4 kurang seperempat. Karena hadisnya mengatakan ada persiapan sebelum wudhu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk dulu. Duduk. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus bekas ngantuknya. Ya, menghapus jejak ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Itu kan butuh waktu. Ya. 4.15 bangun. Duduk dulu, atur alarm. Ya, alarm mungkin ya 3.15, 3.30 ya, kemudian jam 4 terakhir. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua, alarm kedua siap-siap, alarm ketiga sadar. Ya, kan begitu kan? Ya. Ya begitu, itu rumusnya. Nanti kalau sudah ayat tahajud masuk Al-Isra nanti saya jelaskan. Itu ada isyaratnya di Quran. Bukan isyarat alarm ya, tapi isyarat perjuangan kita untuk bangun. Jadi 4 kurang 15 itu adalah persiapan supaya jam 4 bisa wudhu. Ya, begitu jam 4 thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat kemudian berwudhu, tempat tertutup, wudhu selesai, balik lagi. Kan 4.20 adzan kan, misalnya 4.10 mulai sholat. Kalau 2 rakaat kan nggak lama-lama, 5 menit witirnya, 1 menit
3 menitnya istighfar, nunggu subuh. Ya, bacanya jangan tinggi-tinggi. Al-Falaq, An-Nas, witirnya Al-Ikhlas. Besoknya Anda sudah bosan 4 rakaat. Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Besoknya terus sampai bosan tambah 6 rakaat sampai konsisten 11. Jelas? Mulai dengan seperti itu, 11 tambah 12, kan berapa? 23 tambah 17, 40. Tolong jaga ini, selama hidup tunaikan aja. Kalau tidak percaya, silahkan coba, nanti lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Lebih Allah saya katakan silahkan coba. Yang kedua Al-Quran. Yang kedua apa? Al-Quran. Kan ada 3 tadi ya? 1, salat, kedua Al-Quran. Jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 1 ayat, walaupun keterlaluan sih 1 ayat itu ya. Alif Lam Mim dah. Pesan Ustaz kan 1 ayat, Nun dah. Okay. 1 halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca 1 halaman, besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas? Oke, 2 Al-Quran. 3 kira-kira apa? 3 apa kira-kira? 3 jaga wudhu. Gak pakai jaga wudhu. 1 salat, 2 Al-Quran, 3 apa? Jaga wudhu. Apa dampak psikologisnya jaga wudhu? Tidak ingin batal wudhunya. Kalau orang tidak ingin batal, maaf kalau kebanyakan bohong batal tidak. Maksiat itu batal maknawi. Makanya orang punya wudhu itu pasti kalau dia selalu jaga wudhunya akan terjaga dalam kebaikan. Karena fungsi wudhu salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya setelah wudhu kita doa taubat. Coba selesai wudhu kok taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu tobat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudhu. Salah satunya menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Ya, tidak bermaksiat, jaga wudhu. Saya itu banyak bercanda dengan keluarga, termasuk anak-anak. Bercanda terus, tapi serius dalam 3 hal. Salat, Quran, dan jangan pernah bermaksiat. Itu kalau anak saya itu pegang, Bu, Pak, ini cerita aja ya, pegang mushaf nggak benar aja, itu bisa saya lempar dari jauh. Minimal saya teriaki. Pegang mushaf nggak benar, bukan nggak baca, pegang mushaf. Misal mushaf harusnya begini, misalnya dia pegang begini, atau taruh di atas paha, kaki, misalnya apa, itu bisa saya lempar dari jauh. Perbaiki. 3 itu serius. Ya, karena itu adalah sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita, dan itu yang paling memuliakan kita dan dimuliakan kita dengan itu. Itu poinnya. Tapi yang lain kita bisa bercanda. Sholat jangan main-main, karena itu inti kebahagiaan hidup kita. Dan maksiat itu yang paling fatal mengantarkan pada, maaf, kehidupan akhirat yang buruk. Neraka itu kan karena maksiat. Nah, 3 itu ya, tolong jaga, nanti lihat perbedaannya. Silahkan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya.